layanan stunting itu, Pak. Mhm. Nah, itu di layanan Bumil itu, Pak, untuk terkait POM layanan Bumil, pemantauan layanan Bumil itu, di sana pemeriksaan kehamilan atau NIPAS itu, trimesternya itu susah diisi tuh, Pak. Oh, baik. Pakai template yang baru, Mas. Saya sudah share, atau saya share juga deh di sini. Template yang baru. Ini yang baru nih, dari download kemarin itu, Pak? Oh, ada yang baru lagi ya, Pak, ya? Enggak, maksudnya yang trimester sama layanan anak itu sudah kami tidak diikat oleh tanggal lahir. Oh. Itu atau silahkan download Iya, iya. di menu publikasi. IDM? Di IDM menu publikasi. Oh. Atau ini saya share deh. Ini sudah di-download, Pak. Ini kan sudah di-download kemarin tuh. Ya. Ternyata pas untuk ngisinya oke ya, untuk batas nama, nih, tanggal lahir, umur, hari perkiraan. Nah, itu bisa tuh, Pak, status gizi. Nah, pas pemeriksaan NIPAS pemilihan itu kan 1 sampai 9, trimester 1 oke bisa diisi, Pak. Trimester kedua tuh nggak bisa diisi. Oh, gitu. Coba yang saya share di Iya, Pak. forum. Iya kan, Pak? Oke. Yang Oke, saya Pak. share Coba yang ini nanti ya, Pak, ya. Karena ini. Oke, terima kasih, Pak, ya. Ya. Saya coba dulu yang ini, Pak, ya. Baik. Kim. Selamat sore. Sore, Pak. Mohon pencerahan Pak Mustaqim berkaitan dengan yang terjadi di Kabupaten Timur Tengah Utara. Teman-teman pendamping desa dan PD sudah melaksanakan penginputan, tapi ketika mereka download berita acara untuk melihat, ternyata ada perbedaan dengan hasil pendataan IDM tahun 2022. Mohon pencerahan, apakah langkah tahapan mana yang kami dan teman-teman pendamping akan pakai? Apakah tetap statusnya berdasarkan hasil inputan yang terbaru, atau disesuaikan dengan status IDM sebelumnya, Pak? Karena ada yang ketika di-download, dia status IDM-nya turun, Pak. Nah, apa kita mau pakai itu atau kita pakai yang berdasarkan yang status kemarin tahun 2022? Yang kedua, Pak, mohon pencerahan berkaitan dengan verifikasi, Pak, di tingkat kabupaten. Teman-teman sudah melakukan proses submit untuk diverifikasi di tingkat kabupaten. Mungkin mohon pencerahan masuknya dari mana, karena kemarin kita coba, Pak, ternyata belum bisa, Pak, untuk verifikasi di tingkat kabupaten. Terima kasih banyak, Pak, mohon pencerahan. Selamat siang. Ya, selamat siang, Bapak. Yang pertama, untuk berita acara di level desa, itu sesuai dengan hasil inputan di tahun 2023. Kalau terjadi perbedaan antara 2022 sama 2023, solusinya adalah silahkan inputan di tahun 2022 disandingkan dengan inputan tahun 2023. Itu satu. Dengan begitu nanti akan mengetahui perbedaan datanya di tahun 2022 dan tahun 2023. Dengan perhatian penambahan kuesioner itu dilewat. Jadi kan yang penambahan kuesioner di tahun 2023 berarti kan tidak ada di tahun 2022. Berarti ya dilewatin. Jadi yang berkaitan dengan inputan di tahun 2022 disamakan aja dulu. Oh, ternyata berbeda. Nanti Bapak akan tahu perbedaannya ada di mana. Itu satu. Bapak kalau mau melakukan verifikasi di level kabupaten, yang harus Bapak lakukan adalah, contoh saya akan keluar dari level desa. Kabupaten mana, Pak, tadi?
Izin, Pak. Dari kabupaten mana, Pak? Halo, Pak. Halo. Dari kabupaten mana, Pak? Halo, Pak. Oh, aduh. Sebentar. Bentar. Enggak, kali jadi deh. Ya, HP-nya mana? Itu Mas, masuk aja Mas. Mas. Yuk. Daring buat mami loh. HP ini Kabupaten mana, Pak, tadi? Timur Tengah Utara itu tadi Pak Mustaqim. Timur Tengah Utara, Pak. Oh, Timur Tengah. Timur Tengah Utara. ID desanya tahu, Pak? Untuk ID desanya, Pak? Ya, terima kasih Pak Mustaqim. Untuk ID kode kabupaten provinsinya 53. Bapak di level mana nih, Pak? Di level kabupaten, Pak. Berarti 53 berapa, Pak? 5303, Pak, untuk Kabupaten 53. Timur Tengah Utara, Pak. Tadi pertanyaannya Bapak bertanya Ya. untuk Pertanyaan saya, ya. Pak Mustaqim, bahwa ketika teman-teman dari tingkat kecamatan sudah melakukan submit untuk kami di kabupaten bisa melakukan verifikasi. Hanya kemarin saya melakukan itu, Pak, belum bisa, Pak, karena sudah di kabupaten kami sudah ada 2 desa, Pak, desa Bisave dan desa Nifunenas, desanya Pak Franky Naisali, Pak, sudah melakukan yang namanya tahapan ini, Pak, verifikasi di tingkat kecamatan. Nah, itu yang tadi saya mohon pencerahan, bagaimana Pak untuk kami di tingkat kabupaten untuk melakukan verifikasi? Oh, baik. Mohon pencerahan, Pak. Ya, baik. Bapak buka dulu di level kabupaten, terus klik Pak. di sini ya, Pak, di progres, Pak. Progres Ya, Pak. ini. Kelihatan ya, Pak? Kelihatan, Pak. Nah, silakan klik progres. Ya, Pak. Nanti dia akan Pak, terkendala jaringan, si muter-muter. Ya, Pak. Bapak silakan klik di sini, Pak, yang sudah Ya, disubmit. Pak. Ini, Bapak mau melakukan verifikasi.
Siapa? adalah di sini, Pak. Sini. Saya Siapa? boleh ngasih saran, Pak. Saya boleh ngasih saran. Siapa? Ya. Ini adalah tempat menerima atau diverifikasi atau ditolak. Tempatnya di sini. Namun saya pengen ngasih saran yang tidak pernah saya sampaikan ke teman-teman di lapangan adalah ini. Bentar. Saya batalkan dulu. Ini saya Bapak bisa melakukan cek rekomendasi untuk desa ini dulu, Pak. Kalau untuk cepatnya. Karena apa? Kalau Bapak mau melakukan verifikasi untuk desa ini, di inputan, Bapak akan mengalami kesulitan. Siapa? Tapi kalau Bapak ingin mengetahui rekomendasinya apa saja yang dikeluarkan, sudah sesuai atau tidaknya, itu Bapak cek ya. Bapak Siapa? cek untuk rekomendasinya. Saya lebih condong suka melihat rekomendasinya terlebih dahulu. Iya, Pak. Karena kalau mau Bapak nanti ngelihatnya di sini, Bapak akan disuguhi oleh hasil inputan dan analisisnya. Sebentar, masih termutar. Iya, Pak Mus. Ini Pak. Iya, Pak. Lihatnya di sini. Apakah benar di desa ini tenaga kesehatannya belum memberikan fasilitas? Tanya Baik, dulu Pak. di lapangan. Kalau ternyata tenaga kesehatannya yang belum terfasilitasi mana? Umpama dokter, oke. Cek di inputannya. Cek inputan yang ada di sini itu dokter ada enggak? Itu. Oh, ternyata ini masalahnya itu tiga-tiganya enggak ada fasilitas. Oke, enggak ada masalah. Enggak ada masalah, oke ya Bapak oke kan. Terus yang kedua adalah contoh tingkat kepesertaan BPJS. Masih 60%. 60% di sini, Bapak, apakah di wilayah Timur Tengah Utara itu kabupaten ada kebijakan dengan adanya KTP sudah berobat gratis belum? Belum, Pak. Belum. Oke, berarti murni ke BPJS. Iya, Pak. Murni ke BPJS. Kalau murni ke BPJS, oke, berarti bisa kita yakini oke. Terus selanjutnya di sini kegiatan kejar paket ABC sudah ada atau belum di sana? Ada, Pak. Ada. Kalau ada berarti ini datanya salah nih. Datanya salah. Ini harus perbaiki. Mohon maaf, Pak. Untuk kegiatan kejar paket ABC, karena apa? Sudah tidak, memang dulunya waktu di dinas PPO itu ada kegiatannya, Pak. Tapi karena sudah tidak ini, dia mati kembali lagi, Pak. Tidak berjalan begitu, Pak. Untuk kejar paket A, B, dan kelompok PKBM, Pak. Tetapi di sana untuk
untuk buta aksara udah teratasi? Belum seluruhnya, Pak. Oh, belum. Oke. Berarti ini masih ada PR. Oke ya, kita okekan ya. Iya, Pak. Yang kedua ini kegiatan kursus. Iya, Pak. Kegiatan kursus di sana ada nggak? Ada, Pak, tapi tidak rutin begitu, Pak. Nah, coba dicek di inputan apakah sudah sesuai apa belum. Iya, Ya. Pak. Terus taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa. Di desa tersebut Iya, Pak. ada nggak? Kalau memang tidak ada, oke, nggak ada masalah ini. Iya, Pak. Ya. Terus selanjutnya kayak gini, terdapat kelompok olahraga. Apakah memang tidak ada atau masih kurang? Itu juga. Jadi Bapak di level kabupaten di saat Iya, Pak. mau melakukan validasi data, yang harus Bapak coaching kliniknya adalah memastikan hasil inputan yang ada di lapangan ini yang masuk di dalam rekomendasi itu memang benar adanya. Tujuannya apa? Di saat ini dijadikan kebijakan perencanaan untuk di desa maupun di kabupaten, data ini bisa kita pertanggungjawabkan, Pak. Itu. Iya, Pak. Nah, jadi caranya seperti tadi itu, Pak ya. Hal-hal Iya, yang Pak. jadi kalau umpama ternyata ada beberapa catatan yang tadi hasil diskusi dengan di level klarifikasi di level desa atau pendamping lokal desa. Oh, ternyata ada beberapa poin yang harus menjadi catatan. Oh, ternyata ada catatan nih. Oke, lakukan tolakan terus input. Masukan tolakannya apa? Situ, Pak. Iya, Pak. Ya. Jadi contoh kayak gini nih, Pak. Nih. Oh, tolakannya adalah umpama nih di desa di desa sudah terdapat apa, umpama ya, terdapat apa. Jadi itu yang dituliskan, Pak, di dalam apabila Bapak melakukan penolakan. Tetapi kalau Bapak sudah menerima, berarti tinggal lakukan verifikasi. Yang di sini, Pak. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, jadi untuk permasalahan bagaimana caranya Bapak harus melakukan verifikasi, yang tadi itu sudah saya sampaikan. Iya, Pak. Lakukan, kalau pengen mengetahui, oh tiga desa di mana saja, tinggal klik ini aja. Verifikasi, dia nanti akan terfilter otomatis. Terima kasih banyak Pak Mustaqim untuk pencerahannya. Baik, Bapak. Ini seperti itu ya. Selamat sore, Pak. Sore, Iya, sore. Pak. Sore, Pak. Iya. Yang pertama APBDes, kemudian nilai DD, jumlah penduduk, kakak miskin, dan luas wilayah. Khususnya di alokasi APBDes dan nilai DD, itu ternyata tidak sesuai dengan nilai ada di hasil inputan monet. Oh, gini. Baik. Ya. Baik, Pak. Saya simpulkan begini. Kemarin karena ini menjadi isu nasional ya, dan menjadi kendala di lapangan, akhirnya kemarin saya memutuskan begini, kembali kepada konsep di tahun 2022, yaitu sesuai dengan hasil inputan Bapak Ibu yang di pendapatan desa. Jadi nanti jumlah dari APBDes tahun 2022 tergantung dari hasil inputan Bapak Ibu yang ada di pendapatan desa. Itu. Jadi sudah tidak terkonek dengan Monet DD karena saya tidak nyaman juga dengan ketidakmatchingan ini. Maka kita ambil solusi adalah informasi ini langsung diinput dari level desa. Jadi pada saat pas verifikasi dan validasi, inputan yang ada di level desa itu sesuai dengan kondisi yang ada di Monef. Jadi biar Bapak Ibu sudah tidak berbicara lagi tentang
data yang di IDM sama di MonetBD nggak sama. Udah, saya memutus rantai itu. Oke. Artinya bisa diinput manual, Pak? Bisa, Pak. Input manual, Oke. Pak. Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih Terima kasih. kalau Baik, Pak. sehingga kita lanjut. Baik. Izin bertanya Pak Mus, lakukan verifikasi tingkat kecamatan, tapi data scorecard antara yang di template dengan data sasaran yang ada di laporan stunting di setelah verifikasi itu berbeda Pak sasarannya. Contohnya iya. ibu hamil itu di template itu 8 orang, tapi di data laporan stunting yang setelah verifikasi itu jadinya 10. Lalu bayi 0 sampai 59 itu di subtemplate stunting itu ada 69, yang muncul di laporan stunting di menu IDM itu 41 saja Pak. Berbeda. Baik. Lalu tampilan scorecard-nya itu laporan stunting itu di setelah verifikasi itu masih seperti tahun lalu, tapi yang kita lihat di template itu scorecard-nya itu sudah menyesuaikan dengan yang terbaru. Maksudnya ada selisih sasaran di situ, Pak Mus. Baik. Ya. Baik. Itu saja Pak Mus masalahnya di situ. Baik. Memang kami masih belum fokus untuk publikasinya ya, karena masih menyelesaikan isu-isu yang menjadi inputan. Berarti kedepannya kami akan coba untuk request template yang di konvergensi stunting sesuai dengan Perpres 72. Terima kasih Pak atas request-nya. Akan kami tindak lanjuti. Terima kasih juga Pak Mus. Baik. Yang pilihannya ada atau tidak ada, itu ketika diklik tidak keluar, Pak. Oh iya. Biasanya jaringan itu, Bu. Oh, itu masalah jaringan ya, Pak? Oke. Solusinya gini. Solusinya gimana? Solusinya Ibu keluar, load out, terus kemudian jejak rekam membuka aplikasi itu di-delete-in semua, restore-nya di-delete semua. Di-delete, terus kemudian baru buka lagi, semoga aja udah fungsi baik itu. Oh, iya Pak, terima kasih. Baik Bu. Ini kan seluruh nagari yang ada di Kecamatan Kotopari Gadang Diate telah selesai melaksanakan input kuesioner. Kemudian untuk verifikasi di tingkat kecamatan, ketika sudah dilakukan verifikasi di masing-masing nagari dan sudah terverifikasi, ternyata setelah dicek kembali, datanya perlu dipertanyakan ke nagari, Pak. Nah, itu bagaimana solusinya itu, Pak? Solusinya adalah ya, pada saat verifikasi di level kecamatan, kalau boleh jadwalkan di level desa ada verifikasi. Jadi supaya tidak ada pertanyaan persis yang disampaikan Ibu. Oke, Pak. Nah, jadi langsung selesai permasalahan itu dan bisa terjawab. Seperti itu aja Bu strateginya. Oke. Setelah kan ini sudah dilakukan verifikasi, terverifikasi bahasanya gitu, Pak. Apakah boleh dibatalkan kembali, Pak? Boleh. Oke, terima kasih, Pak. Baik. Ya. Seperti ini mungkin ya. Filenya boleh dikirim ke saya, Pak? Boleh, Pak. Coba sebentar saya kirim. Ya. Sudah, Pak. Baik.
Saya japri di WA. Ya, baik. Bentar, Pak. Kode desanya juga sudah saya kirim, Pak Mus. Baik, Pak. Oh, kode provinsinya Pak yang salah itu Pak. Kode provinsinya kan cuma kode provinsi kode provinsi kok diketik ini Pak. Diketik Sukabumi. Coba itu dirubah Pak. Ini Pak yang membuat komennya sistem ini di sini Pak. Di sini nih. Nama provinsi kok Sukabumi, kode kabupatennya kok ini. Tapi saya coba akan download dari itunya dulu ya. Ini Pak. Kode desa, Bojong. Ini, di sini Pak masalahnya. Password-nya udah diganti ya Pak? Halo Pak? Pak Yuliansah. Siap, Pak. Tolong kuesionernya diperbaiki. Baik. Yang harus diperbaiki di sini. Ini. Ini Pak. Kode provinsi ini diperbaiki nih. Baik. Kira-kira yang salah di mana, Pak? Nama provinsi, Pak. Ya kan? Ini diperbaiki, perbaiki, Pak. Setelah itu coba upload ulang. Nanti pasti berhasil. Kalau kode desa ini, Pak, Permendagri. Iya. Nih. Iya. Sukabumi. Oke. Udah. Ini saya coba
Sebentar. Ini kenapa kode desanya jadi 91, Pak? Nggak tahu Pak, itu dari hasil downloadan ya katanya. Harusnya kalau desanya yang dipakai login kan ya? Iya, 320210 terus tinggal kode desanya berapa, itu yang salah. Jadi error, jadi sistem bingung. Nggak sama antara yang login sama file yang dikirim. Oke. Baik, Pak. Gitu, Pak. Nggak mungkin ini kalau ini file ini, Pak. Nggak mungkin. Baik. Oke. Baik. Ya, terima kasih Pak pencerahannya, Pak. Baik, Pak. Topografi. Yang pertanyaan 203 itu kan ada banyak tuh Pak. Itu pilihannya pilih semua atau gimana Pak penentuannya gitu? Atau ada SK tertentu yang dikeluarkan oleh dinas terkait? Oh, soal desa model ya? Ya, kayak desa cerdas, desa peduli kesehatan, dan sebagainya. Gini. Jadi yang dimaksud di situ adalah desa dampingan Bapak atau di desa yang kita dampingin itu saat ini apakah masuk di dalam desa model? Contoh, desa cerdas. Kalau tidak jawab tidak, Pak. Jangan dijawab ya. Ya. Berarti salah satu aja, Pak ya? Bukan salah satu, yang ada di desa. Oh, yang ada di desa, ya. Jadi desa Bapak itu masuk desa model apa? Oh, umpama tidak ada semua, ya jangan diisi semua. Ternyata cuma ada desa bebas narkoba, ya khusus narkoba. Oh, adanya cuma desa inklusif, ya desa inklusif. Jadi sesuai dengan yang ada di desa. Itu saja, Pak. Kita tidak meminta Bapak harus mengisi ya semua, tidak. Tetapi kami pengen mendapatkan potret desa dampingan Bapak Ibu. Itu masuk di dalam desa model apa enggak? Kalau tidak. Kalau iya. Itu aja. Berarti yang menentukan desa tersebut dari desa itu sendiri atau dari mana, Pak? Bukan. Yang menentukan desa model itu adalah intervensi dari beberapa KL, Pak. Beberapa kementerian. Contoh, KPK itu punya desa model, yaitu bebas anti korupsi. Ya kan? Terus dari KIP kan punya desa transparan. Jadi sesuaikan dengan kondisi yang ada di desa. Itu, Pak. Itu ya. Oke, Pak. Ya, terima kasih, Pak, atas penjelasannya, Pak. Ya. Untuk Kampung KB bisa, Pak? Oh ya. Makasih Pak Mus. Baik. Oke, terima kasih Pak Mus. Baik, Pak. Ada lagi, Bapak Ibu? Mus, siap. Kalau lokos untuk tekad bagaimana? Apa itu, Pak? Lokos. Kan ada juga program tekad yang notabene iya. desa. Kalau lokosnya itu bisa di Izin Pak Mus, satu lagi Pak Mus. Silakan. Ini terkait dimensi sosial Pak di kesehatan nih, yang masih agak ragu juga. Baik, kalau gitu saya akan menjabarkan tentang yang dimaksud ya. Saya ngambil kuesionernya yang ada tadi disampaikan oleh Sukabumi. Nih, contoh. Sarana kesehatan terdekat. Sarana kesehatan terdekat yang menjadi pilihan adalah ini. Nomor berapa yang paling dekat? Yang ada di desa. Yang terdekat nih, baik di luar desa maupun di dalam desa. Yang paling dekat mana layanan ini?
Oh, ternyata yang paling dekat kalau yang di kuesioner ini ada nomor 9, klinik dokter. Oke. Jaraknya berapa? Jaraknya berapa? Jarak berapa yang terdekat dari pertanyaan ini? Oh, 30 meter. Waktunya berapa? 2 menit. Tuh. Pertanyaan selanjutnya. Ketersediaan sarana rumah sakit di desa. Pahami di sini Bapak Ibu. Di desa. Kalau di desa berarti rumah sakit yang ada di desa ada enggak? Kalau tidak ada, tulis tidak ada, berarti 0. Ya. Pertanyaan kedua adalah jarak ke rumah sakit terdekat. Kalau kalimat terdekat bisa berada di luar, bisa ada di dalam. Ya. Itu. Jadi rumah sakit yang paling dekat dengan desa adalah ternyata 16,5 kilo. Tuh. Tulis saja Bapak Ibu, tulis. Itu. Jadi pada dimensi kesehatan ini adalah kita harus membedakan mana yang harus berbicara di desa, mana yang harus berbicara terdekat. Kalau terdekat berarti bisa ada di luar dan ada di dalam. Kalau di desa harus ada di desa. Seperti itu, Pak, Ibu. Ya. Yang ditanyakan adalah tentang batas desa. Nomor 24 kayaknya, Pak. Bukan nih, Pak. Pertanyaannya adalah, nih, batas desa dalam bentuk peta yang telah ditetapkan oleh Bupati atau wali kota. Kan pertanyaannya jelas ya, Pak? Pertanyaannya ini jelas. Kalau tidak ada dan tidak ada. Kalau nggak ada penetapan dari bupati atau wali kota berarti nggak ada di sini, Pak? Iya. Oh gitu, kosong kan berarti? Iya. Siap. Iya. Kalau pendamping PKH mungkin senang ya. Jumlah penduduk miskin kita tambah, senang. Sukses dia kan gitu. Sukses. Iya kan? Ya Pak Seto. Sementara pendamping PKH itu Bamus fakta di lapangan. Siap. Tidak koordinasi dengan Pemdesnya, Pak. Tatkala menetapkan itu tidak pernah tahu orang desa pun gitu. Tiba-tiba penerima PKH gitu. Iya. Ini ya, makanya ini menyikapinya gimana, Pak Mus? Nah, kan kalau pertanyaan di dalam kuesioner itu adalah berapa jumlah penduduk miskin, gitu kan ya? Jumlah penduduk miskin. Jadi penduduk miskin yang menerima bantuan yang ada di desa, bantuan PKH, bantuan beras, bantuan berapa, pasti kan desa tahu tuh. Ya, jumlah penerima PKH sekian, BLT sekian. Sebenarnya kan kalau gitu kan kesimpulannya dianggap layak dan jadi masuk klasifikasi miskin ya. Sehingga tinggi persentasenya, Pak. Iya, begitu. Namun di dalam kuesioner ini sebenarnya data ini tidak kami share ke kementerian lain khusus untuk jumlah penduduk miskin. Karena apa? Ini bukan ranahnya kewenangan Kementerian Desa. Tetapi ini menjadi bahan evaluasi oleh internal. Desa? Enggak, internal bisa desa, bisa di internal kementerian, Pak. Dengan begini, Pak, kita jadi tahu, oh ternyata penerima bantuan yang ada di desa A sekian, jumlah penduduk miskin yang sesuai dengan datanya DTKS atau Kemen PMK sekian. Jadi kita punya alat banding, Pak. Sehingga izin Pak Mus, sehingga di kabupaten kami itu mendapat ranking 2 kabupaten termiskin di Provinsi Riau. Ini kan aduh kacau. Iya, Bapak harus komplainnya ke BPS, Pak, atau ke Dinas Sosial ya. Iya. Contoh kemarin ada juga BPS turun, itu juga ada salah satu orang tuanya staf desa itu kaplingnya aja sekian, cuma itu tercantum di situ rentan miskin. Gimana ini? Siapa?
mana yang dipakai, mau pusing gimana cara memberikan pemahaman pada Pemdes kan? Iya, serahkan aja pada itu, makanya antara pendamping PKH, pendamping itu harus duduk bareng dengan pendamping desa, jangan lari sendiri. Tidak pernah ketemu Pak Mus. Jangan sama pendamping sama Pemdes saja nggak pernah ketemu kadang pendamping PKH itu. Nah iya, tapi gitu dibayar ya? Itulah mulakno. Kadang kita iri juga. Teman-teman PLD yang kasihan kadang-kadang kan. Tanya Kak Seto tuh. Yang selalu perang di Bantul. Kebetulan Kak Seto dan yang lain-lain juga untuk di Riau khususnya itu Sumatera lah ya. Susah mencari yang kategori miskin tuh kayaknya susah sih, nggak makan dalam sehari itu. Turah-turah kayaknya. Iya. Memang di Provinsi Riau itu mengalami defisit pangan, tetapi dia surplus terhadap stok, Pak. Nggih. Dan kalau fakta di lapangan kayaknya nggak ono lah, nggak mangan itu nggak ada. Nggih. Jadi data itu diisi aja. Ini namanya siapa, Pak? Bapak? Saya Sutanto. Pak Sutanto, suaranya kok persis kayak almarhum ya? Sinten? Kang Gus Andre. Kalau ngapak kalau Banyumas. Nggih. Wis lama di Riau. Oh, nggih. Nggih Pak Tanto. Itu faktanya begitu Pak Mus. Jadi memang kadang-kadang kita juga pemahaman penetapan seperti desa cerdas, desa bersinar itu kan ada penetapan. Yang kedua dasarnya adalah aktivitas. Jadi kalau cuma program pelatihan, saya belum menganggap itu sebagai percontohan. Pelatihan, Pak. Pelatihan yang menuju, itu saya belum bisa mengatakan itu percontohan. Kalau saya salah nanti dibenarkan, Pak. Diperbaiki, Pak. Gimana kami harus menggunakan data. Kemudian yang kedua tentang data kemiskinan. Yang saya dengar tadi dari Pak Mus, miskin itu dasarnya saya menerjemahkan data miskin, keluarga miskin itu bukan dari DTKS secara keseluruhan, tetapi KPM keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan, keluarga miskin yang menerima bantuan. Itu saya menerjemahkan tadi Pak. Jadi mohon maaf kalau saya salah. Itu jadi yang saya kemarin sampaikan ke kawan-kawan termasuk Pak Seto yang tidak hadir kemarin. Itu keluarga miskin itu yang menerima bantuan pada saat ini, Pak, pada tahun 2022. Jadi bukan DTKS secara keseluruhan, karena DTKS itu ada dulu sejarahnya ada desil 1 sampai desil 4. Nah, desil 1, desil 2 banyak yang sudah menerima bantuan, yang desil 3 dan 4 belum menerima. Nah, cuma kemudian, mohon maaf Pak, kalau kemudian kami menolak DTKS dalam konteks validitas data ya Pak, bukan DTKS dalam konteks kebijakan, tapi validitas datanya kami sangat kurang bisa menerima. Bahkan kalau memungkinkan biar heboh sekalian, Pak Bupati nanti akan tak daftarkan jadi penerimaan, jadi daftar DTKS Pak biar heboh. Karena nyuwun sewu Pak, banyak sekali bahkan lurah, istilurah, pamong, perangkat desa itu banyak yang masuk DTKS. Bahkan kemarin kita menemukan anggota Polri Pak masuk DTKS. Banyak juga yang punya truk itu, truk angkut, punya kendaraan mobil, jazz, itu banyak yang masuk DTKS. Ya saya tidak tahu ya, apakah kemudian jumlah kekayaan yang dipunyai dan kalau digabungkan, kalau dihitung dengan dibandingkan, sandingkan dengan nilai utang dan pendapatannya sebanding atau tidak. Tapi dari kasat mata itu kan kelihatan. Bagi saya Pak, orang itu ngontrak atau tidak, ketika yang dikontrak rumahnya bagus, dia punya mobil, entah pendapatannya itu berapa, itu saya kategorikan kaya gitu Pak. Mohon maaf Pak kalau saya salah. Halo Mas Sabana, apa kabar? Lama nggak ketemu. Nah, itu Pak yang saya sampaikan. Makasih Pak. Iya, sama persis yang saya sampaikan di dalam forum ini Pak Slamet. Kita kemudian selalu yang kedua sering. nih Pak. Yang kedua, nanti ada yang menjelaskan
status desa tidak sebanding dengan kemiskinan. Senjata saya, jawaban saya begini, Pak. Mungkin nanti kawan-kawan bisa merefleksi apakah jawaban saya benar atau salah. Data kemiskinan itu yang menentukan adalah Kementerian Sosial, bukan Dinas Sosial, Pak. Kementerian Sosial. Jadi nggak sebanding. Kalau kemiskinan itu yang menentukan Kementerian Sosial, status mandiri, maju, berkembang, sangat tertinggal dan tertinggal itu desa kan nggak nyambung. Maka kalau kemungkinan sebenarnya dan sesungguhnya, Pak, saya bisa menerima pendataan SDGs ketika itu kita jalankan fair, ya Mas Sam ya. Kita jalankan fair sesuai dengan kriteria dan data yang valid, sistem pendataan SDGs itu bagus. Cuma aplikasinya yang kadang-kadang bikin emosi kan gitu. Bahkan kami yang sudah mendata sekian ratus ribu tidak bisa dimasukkan gitu ya. Ini problemnya kan hanya di situ. Tapi sistemnya, sistem Pak, sistem SDGs-nya saya masih akui benar Pak, bagus. Tapi sekali lagi dalam konteks pengelolaan kebijakan itu ya saya tidak kurang bisa menerima itu. Dan karena saya sudah sebagai PIC Kabupaten kedua pendataan ini ya cukup luar biasa menerima tekanan dari kelurahan yang sudah mengeluarkan sekian ratus juta, kemudian tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu, mohon maaf Pak. Jadi sekali lagi untuk miskin dan status mandiri atau maju tidak bisa kemudian kita gunakan sebagai penilaian bahwa pemutakhiran IDM yang mengambilkan status maju ini benar tidak sebanding atau kemudian tidak bisa dikatakan sesuai apa ya, nek mandiri miskinnya harus kecil, itu tidak bisa. Karena sekali lagi yang menentukan data miskin itu Kementerian Sosial, datanya benar yang mendata adalah kawan-kawan TKPK, TKSK, PKH gitu. Dan itu mohon maaf Pak, kalau yang saya temukan di wilayah saya, pemutakhiran data kemiskinan secara partisipatif itu tidak dijalankan secara fair dan clear gitu. Matur nuwun Pak, saya tidak bermaksud mengkritisi program lain. Matur nuwun. Iya, makasih Pak. Yang saya sampaikan di dalam forum tadi itu sama persis yang disampaikan Pak Slamet, karena saya sering banyak diskusi tukar pendapat sama Pak Slamet. Makanya dengan adanya Pak Seto itu saya sentil-sentil langsung. Itu Pak. Tadi yang pertama jumlah itu penduduk miskin. Tanggal lahirnya sama persis dengan saya itu Pak. Iya. 070770 itu. Oh. Saya ini angin sejuk. Gimana? Baru maghrib biasanya. Parto. Ya baru ketemu aku warisan loh. Apa? Iya Pak Slamet, sepakat yang disampaikan Pak Slamet tadi itu. Makanya soal penduduk miskin yang tadi saya sampaikan, semua penduduk yang menerima bantuan dari pemerintah itu masukkan di situ sebagai alat banding kita. Jadi data yang di IDM itu tidak keluar ke kementerian, tetapi sebagai bahan evaluasi perbandingan antara data-data yang ada di KL lain. Satu. Yang keduanya, memang tidak berbanding lurus, dan itu selalu dihadapin oleh teman-teman di Bantul yang menjadi pertanyaan oleh Bapeda, yaitu perkembangan status desa tidak berbanding lurus dengan penurunan jumlah penduduk miskinnya. Jadi tadi data kemiskinan itu di level kabupaten sampai kementerian sama, yang tidak sama ada di level kabupaten ke desanya. Saya pernah diskusi dengan membahas tentang satu data kemiskinan, kami mencoba mendorong pemutakhiran data itu langsung di level desa, ditentukan di level desa dan dimusyawarahkan di level desa. Tapi kendalanya yang disampaikan di dalam forum tersebut adalah regulasinya. Regulasinya memang berhenti di level kabupaten. Usulan di level desa ke kabupaten itu kadang-kadang bisa berubah.
Makanya apa? Peran partisipasi dan pemberdayaan, kalau saya mendengar dari kemarin pembacaan dari RPJMN tahun 2025-2029, ada kalimat klausul kalimat yang ditegaskan adalah partisipasi dan pemberdayaan. Jadi dengan kalimat itu mungkin bisa kita kejar sejauh mana narasi atau implementasi di dalam pembangunan Indonesia di tahun 2025 ke 2024. Mungkin itu Pak, diskusi dengan Pak Slamet yang begitu bobot ya. Mungkin ada tambahan lagi, Pak Sabana nggak usah kaget, memang karakternya Pak Slamet memang begitu Pak. Wah, ini calon komisioner nasional mungkin Pak ya. Kalau Pak Slamet sudah melalui itu semua Pak Sabana. Sudah komisi KPU sudah, ombudsman sudah, jadi TA-nya DPR sudah. Sekarang menjadi TPP, nggak tahu nih sekarang setelah itu mau jadi apa, saya nggak tahu nih Pak Slamet nih. Beda-beda tipis Mas. Bupati. Pak Sabana ada yang mau disampaikan? Masih aman sih Mas sampai hari ini, teman-teman masih on the track. Kendali. Ya. Kemarin saya baca Facebooknya Pak Sabana, walaupun pemekaran sudah pecah telur ya. Ya, itu yang tercepat Mas. Dari 25 desa baru, dia yang tercepat. Ya. Hasilnya memang akurat sih, statusnya tertinggal kan. Dan setelah kita cek memang sepertinya valid lah datanya. Baik. Baik. Bapak Ibu, masih adakah yang bisa menjadi bahan diskusi hari ini? Sudah cukup Bapak Ibu? Ada lagi? Sudah cukup ya? Saya kira udah lumayan lama. Dan mulai dari jam 11 tadi, kebetulan saya tadi kedatangan tamu dari Kabupaten Malang sama PD, terus Sumeneb datang ke rumah, bersilaturahmi, makanya saya agak terlambat untuk membuka Zoom. Terima kasih Bapak Ibu atas luangan waktu Bapak Ibu dalam forum ini. Yang pasti semoga saja forum diskusi ini bisa ditularkan ke yang lain untuk ilmu-ilmu yang kita dapatkan dalam forum diskusi. Dan saya masih punya PR 1, yaitu tadi dari kabupaten yang template-nya tidak bisa terupload di dalam template stunting, akan kami pelajari dulu kenapa penyebabnya kok bisa sampai itu terjadi. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, selamat akhir pekan, selamat istirahat, dan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Mustaqim. Oke, Pak Seto. Matur sembah nuwun. Oke. Selamat weekend, Mas. Oke. Kapan Teng Rio, Pak Mus? Kalau diundang Pak Gubernur, Pak. Karena ada diskusi sama tim kerjanya Pak Gubernur. Itu yang menjadi topik, harapannya 2023 ini Riau terentaskan dari desa tertinggal dan sangat tertinggal. Itu target, itu memang target beliau seperti itu karena momennya pas Pak Mus masuk itu. Nggih. Nggih, Pak Mus. Nggih. Pak Mus. Nggih, salam Pak Kris, monggo. Ya. Makasih Pak Kris. Besok tanggal 25 saya ke nang GKO, Pak. Oh ya, di Flores. Oh, Flores ya nang GKO itu. Daratan Flores, Pak. Itu dampingi Pak siapa yang DPR RI siapa?
Oh ya, Pak Angge. Iya. DPR RI. DPR RI. Oh, Pak siapa nih? Yang Komisi 5. Itu. Dampingi beliau. Jadi pertemuan 3 kabupaten, seluruh PLD, PD, TA kabupaten hadir di situ nanti. Mantap, mantap. Siap. Izin dalam saya end semuanya Pak ya. Ya, siap. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.